Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya Mawardi Paris Caniago menjelaskan tentang bagaimana caranya kita upload ataupun mengisi list bukti dukung atau link bukti dukung untuk pengisian SKP kita yang mendukung RHK yang sudah kita susun. Mendukung rencana aksi yang sudah kita susun. Tentunya Bapak dan Ibu, kita login kepada e-kinerja dengan akun kita masing-masing. Nah, kita silakan Bapak dan Ibu menggunakan browser apa yang Bapak Ibu gunakan. Bisa Google, bisa Chrome, bisa juga Internet, Explorer, dan lain sebagainya. Kali ini saya sudah login. Kalau Bapak dan Ibu belum, tentunya Bapak dan Ibu ketikkan di pencarian ini e-kinerja. Kemudian login dengan akun Bapak dan Ibu. Kebetulan saya ini sudah login dan sudah terbuka. Seperti inilah tampilan e-kinerja. Nah, kita di awal tahun sudah menyusun SKP kita dan sudah membuat rencana aksi yang akan kita lakukan. Nah, di akhir tahun karena kita nanti akan diberi penilaian, maka kita harus mengupload link bukti dukung untuk mendukung rencana aksi yang memang sudah kita susun. Bagaimana caranya? Sebelumnya tentunya kita pahami dulu seperti inilah tampilan daripada e-kinerja. Yang sebelah kiri menunya itu ada menu profil yang seperti yang sudah terbuka ini. Di profil itu ada data pribadi kita, ada data atasan kita, ada daftar list pegawai satu unit kerja kita. Kemudian ada list pegawai bawahan kalau kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian ada juga di situ SKP, ada tim kerja yang ini, ada angka kredit. Ya, di sini ada angka kredit. Tentunya dengan adanya sistem ini kita tidak akan lagi mengenal adanya penilai angka kredit yang ketika kita mau naik pangkat, kita mengajukan DUPA, daftar usul penetapan angka kredit. Nah, tentunya dengan sistem ini itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi yang namanya tim penilai angka kredit. Jadi demi hukum tim penilai angka kredit itu bubar. Jadi siapa penggantinya? Penggantinya itu adalah pimpinan kita. Kalau di dunia pendidikan, kalau kepala di sekolah, tentunya penilaian angka kredit itu beralih kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus betul-betul memahami ini supaya bisa melakukan penilaian terhadap bawahannya. Jangan diserahkan kepada operator saja, karena yang paham tentang bawahan itu adalah tentunya pimpinannya. Nah, karena itu, Bapak Ibu kepala sekolah harus betul-betul memahami sistem ini. Dan akan melakukan penilaian kepada bawahan Bapak dan Ibu. Jadi DUPA itu tidak ada lagi. Jadi PA itu didapatkan dari konversi pencapaian kinerja yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, di situ akan dikonversikan menjadi angka kredit per tiap tahunnya. Kemudian setelah itu bagaimana Pak yang sudah angka kredit yang sudah didapatkan itu secara sistem ada menunya yang di sini persetujuan Pak. Jadi ini mungkin untuk divalidasi oleh tim barangkali ya. Tim yang nanti akan diatur dengan regulasi berikutnya. Bapak dan Ibu,
tadi sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita memasukkan link bukti dukung RHK yang sudah kita susun. Memasukkan link daripada rencana aksi yang sudah kita lakukan. Nah ini sudah terbuka SKP-nya. Nah untuk mengisi itu kita awali dengan mengklik ini. Tadi klik SKP terbuka seperti ini. Kemudian kita klik ini. Penilaian. Di situ ada detail SKP, ada matrik peran hasil. Kemudian yang kita klik adalah penilaian. Ya, kita tunggu lagi loading. Nah, setelah kita klik penilaian tadi, maka dia akan terbuka seperti ini. Ya, nanti dari pelaksanaan kerja yang sudah kita susun RHK-nya, di situ diawali sejak awal tahun. Jadi kita bisa mengisi per bulan. Ini bulan Januari. Kemudian ada lagi di bawahnya tentunya bulan berikutnya. Ya, ini Februari. Ya, Februari. Ya, kita bisa mengisinya per bulan seperti ini. Di sini diklik sebelah kanannya ini ada rencana aksi. Kemudian pengisian bukti dukung. Dan lihat hasil. Kita klik itu. Nah, begitu seterusnya sampai akhir tahun. Tentunya akhir tahun adalah bulan Desember. Ya, kita isi per tiap bulan. Tapi kali ini Bapak dan Ibu, saya mencontohkan mengisinya tidak per tiap bulan. Karena ini adalah tahun pertama di wilayah kerja kami berlakunya. Sosialisasinya baru sekitar bulan November kemarin. Dan itu harus tuntas menjelang akhir bulan Desember. Karena itu saya mengisinya di akhir saja. Bukan bulan Desember. Tetapi ada periode final namanya Bapak dan Ibu. Di sini paling bawah. Jadi paling bawah periode final yaitu rentang waktunya itu dari Januari ini yang saya blok. Kemudian sampai 31 Desember 2023 ini di bawahnya. Jadi saya mengisinya di situ saja. Enggak apa-apa. Itu mengisinya di akhir. Perbedaannya kalau kita mengisi per tiap bulan kita diarahkan untuk membuat rencana aksi. Tetapi kalau mengisi yang paling bawah ini kita diarahkan langsung kepada membuat realisasi rencana aksi yang kita buat dengan memasukkan link. Jadi yang dimasukkan Bapak dan Ibu bukan dokumennya, tetapi adalah link dokumen yang sudah terlebih dahulu kita simpan di drive kita masing-masing. Kemudian mengenai rencana aksi, saya juga tidak buat di sini karena yang di akhir ini tidak ada buat rencana aksi. Tetapi rencana aksi itu biasanya kita buat di awal tahun, di Januari. Jadi begitu RHK yang kita buat sudah disetujui oleh atasan kita, kita bisa buat rencana aksi. Kebetulan rencana aksi saya sudah saya susun di awal. Nah, idealnya awal itu adalah di sekitar bulan Januari. Begitu SKP yang kita ajukan disetujui oleh atasan kita, maka kita bisa langsung mengisi rencana aksi. Nah, inilah rencana-rencana aksi saya sebanyak RHK. Ini RHK 1 saya contohkan. RHK 1 saya ini. Kemudian ada indikatornya 3. Ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Saya contohkan kuantitas itu yaitu targetnya ini. Targetnya 3 dokumen. Dari sisi kualitas targetnya 100%. Ini.
dari sisi waktu, targetnya adalah dalam waktu 3 bulan saya menyelesaikannya. Tetapi karena ini sudah dibuat, saya langsung saja tentunya untuk mensimulasikan, mencontohkan bagaimana caranya kita mengisi link bukti dukung dari rencana aksi yang sudah kita susun tadi. Kita klik tentunya tadi di penilaian, kembali kita klik. Saya akan mencontohkan, mensimulasikan hanya pada bagian terakhir saja, yaitu di bulan Desember. Yang rentang waktunya tadi disebut dengan periode final ini. Periode final Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Ya, kita klik ini. Pengisian bukti dukung dan list hasil. Kita klik dan kita isi nanti bukti dukungnya di sana. Kita tunggu loading, sudah terbuka. Nah, ini dia, di sini kita. Yang kita isi Bapak dan Ibu ada 2. Ya, satu kolom ini, kolom bukti dukung, yang ini. Yang satu lagi realisasi. Realisasi dari rencana aksi yang sudah kita susun. Bapak dan Ibu, saya sebenarnya sudah mengisi. Nih, RHK saya sudah terlihat seperti itu. Ada hijau dan oranye dan merah ini. Sebanyak indikator yang saya buat. Satu RHK itu ada 3 indikator. Itu sudah saya upload linknya. Dan sudah saya buat realisasinya. Dan saya terus ke bawah. RHK saya ada 5. 5 yang utama dan ada 2. Ada 4 yang utama, ada 2 yang tambahan. Itu sudah selesai 4 RHK. Nah ini yang dari sini ke atas itu sudah selesai saya buat. Nah kali ini karena untuk mensimulasikan saya tidak semuanya. Ini ada yang masih tersisa RHK saya, di situ saja yang akan saya simulasikan. Nah, kita harus sudah membuka drive kita, karena kita ambil linknya di drive kita. Kita awali dengan ke drive dulu, ngambil linknya. Jadi saya akan mengisikan bukti dukung RHK nomor 5, yang ini. RHK nomor 5 ada bunyi RHK-nya. Yaitu bukti dokumen keanggotaan sebagai anggota APSI. APSI itu adalah Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Kita buka drive-nya Bapak dan Ibu. Kita buka drive-nya. Ya. Ini drive saya. My drive. Saya sudah siapkan foldernya. Folder untuk bukti dukung itu saya beri judul ini. Yaitu E-Kinerja. Dokumen E-Kinerja Mawardi. Nah kita buka itu. Saya sudah siapkan folder-foldernya sebanyak RHK yang saya buat. RHK saya ada 6. Kita buka drive induknya yang saya sebut tadi. Kita tunggu lagi loading. Nah, ini sudah belum terbuka. Masih loading. Nah, ini sudah terbuka. Jadi Bapak dan Ibu, 4 RHK tadi saya sudah buat. Ini RHK 1, RHK 2, RHK 3, RHK 4 itu sudah selesai. Saya akan mengerjakan RHK yang ke-5 ini drive-nya. Nah, bagaimana caranya kita mengambil linknya? Kita klik ini di samping folder itu ada titik 3. Kita klik. Titik 3 itu kita terbuka seperti ini. Kita arahkan kursornya ke bagikan. Ya, bagikan. Kita klik itu bagikan. Maka
nanti akan terbuka linknya. Ya, ini linknya. Dibagikan ini perlu kita perhatikan supaya kita setel ini siapa saja yang memiliki link. Siapa saja yang memiliki link. Kita setel ke situ. Jangan dibatasi ini. Kalau dibatasi ini, nanti atasan kita tidak bisa mengakses bukti yang kita ajukan. Nah, kita taruh kursornya di sini. Siapa saja yang memiliki link. Kita klik itu. Setelah kita setel seperti itu, baru kita copy. Sebelah kiri bawah ini ada salin link. Kita klik itu, salin link. Ya, berarti linknya sudah tersalin. Kita kembali ke e-kinerja tadi. Ya, kita klik e-kinerja tadi. Di situ kita akan memasukkan. Ini dia yang nomor 5 tadi. Nomor 5 dari indikator kuantitas, yaitu harus ada satu dokumen. Kita klik, tambahkan di situ, tambahkan. Kemudian nama bukti dukung. Nah, tadi namanya apa? Ini tidak ada ketentuan kalimatnya seperti apa. Kita sesuaikan saja dengan RHK, dengan rencana aksi. Ya, kita ketikkan di sini bukti dukungnya, nama bukti dukung. Itu tidak ada ketentuan, tapi kita sesuaikan saja dengan RHK dan rencana aksi yang kita buat. Kalau saya buat keanggotaan di dalam keanggotaan sebagai keanggotaan dalam APSI saja, keanggotaan dalam APSI. Kemudian kita pastikan di sini di bawahnya ini, di bawah nama bukti dukung tadi ada kotak bukti dukung link ke file Google Drive. Kita pastikan di situ yang tadi sudah kita copy. Kita pastikan di situ. Ya. Setelah kita pastikan, lalu di sini ada OK, kita klik OK itu. Ya, kita tunggu loadingnya. Masih loading. Nah, ketika sesudah kita pastikan, nanti di kolom yang pertama di warna hijau ini akan berubah seperti ini. Ya, ini. Berarti sudah masuk itu, keanggotaan dalam APSI. Itu baru dari indikator kuantitas. Kemudian kita tambahkan juga, kita masukkan juga dari indikator kualitas. Kualitasnya target kita 100%. Kita tambahkan juga di situ. Nama bukti dukungnya tadi apa? Keanggotaan dalam APSI sudah terdeteksi. Kita klik saja. Kemudian bukti dukungnya kita pastikan lagi di sini. Kemudian kita klik lagi OK. Ya. Kita klik lagi OK. Maka nantinya juga akan bertambah seperti yang pertama tadi. Ini masih loading Bapak dan Ibu. Kita tunggu saja loadingnya. Setelah loadingnya selesai, maka dia juga akan berubah seperti yang di atas ini. Ini mohon maaf karena internetnya nampaknya agak lambat. Ya, sudah. Sudah 2 Bapak dan Ibu. Saya contohkan satu indikator saja karena cara dan langkahnya sama untuk indikator yang lain. Cara dan langkahnya sama untuk satu RHK dengan RHK yang lain. Ini tinggal menambahkan dari sisi waktu. Targetnya di sini adalah 12 bulan. Maka saya tambahkan juga dari sisi waktu. Di sini kita buat lagi nama bukti dukungnya keanggotaan dalam APSI. Kemudian kita pastikan di situ. Kemudian kita klik lagi OK.
Ya, kita tunggu lagi loadingnya. Karena memang agak lambat ini loadingnya. Kita tunggu saja sampai nanti selesai dan dia juga akan berubah. Ada warna oranye dan merah. Nah, sudah selesai satu RHK tadi. Nah, ada kotak oranye dan merah. Artinya apa? Yang oranye itu untuk kalau kita mau mengeditnya. Jadi fasilitas yang disiapkan untuk mengedit. Mana tahu rupanya kita salah, keliru, itu bisa kita edit. Atau yang merah itu menghapus. Menghapus sama sekali dan bisa diulangi kembali. Jadi mudah bisa dihapus, bisa diperbaiki. Kemudian untuk berikutnya saya mencontohkan kolom di sampingnya, yaitu untuk mengisikan realisasinya. Ya, kita awali juga dengan kuantitas. Targetnya apa? Targetnya satu dokumen. Realisasinya bagaimana? Apakah itu tercapai atau tidak? Kita isikan di sini. Yang kolom kedua di sampingnya dengan mengklik edit. Jadi kita klik edit, kita isikan realisasinya tadi berapa? Realisasinya tadi adalah satu dokumen. Targetnya juga satu dokumen. Maka kita disinikan, isikan di sini satu dokumen. Kemudian sumber datanya. Apa namanya datanya? Kalau tidak ada harus namanya harus seperti itu, tidak. Tapi tadi kuncinya adalah kita sesuaikan dengan penamaan RHK. Kita sesuaikan dengan penamaan rencana aksi. Kenapa? Supaya tidak bingung atasan kita melihatnya. Jadi di sini saya buat kartu jadi saya lanjutkan pengisiannya tadi pada kolom yang ini di dalam edit ini. Saya ulangi. Tadi satu dokumen oh mohon maaf. Realisasi iya betul. Realisasinya satu dokumen. Kemudian sumber datanya kartu anggota APSI tadi ya. Kartu anggota APSI. Kita oke kan? Kita tunggu loadingnya. Sedang berjalan. Maaf, internetnya memang agak lambat, tetapi tidak apa-apa. Kita sikapi saja secara positif. Dengan internetnya lambat, berarti ini agak pelan-pelan jadinya. Sehingga agak lebih mudah kita pahami bagaimana langkah-langkah, alur dan prosedurnya kita di dalam mengisikan bukti dukung itu. Ya, itu sudah selesai. Jadi realisasinya sudah kita buat. Realisasinya satu dokumen berdasarkan kartu anggota APSI. Ya, kita lanjutkan untuk pengisian satu RHK lagi. RHK nomor 6 ini. Kita kembali klik tambah. Kemudian kita tuliskan nama bukti dukungnya. Nama bukti dukungnya adalah sertifikat pelatihan. Kemudian kita pastikan di sini buktinya. Kita pastikan berarti kita kembali ke drive.
Ya, bukti dukung yang nomor terakhir, nomor 6 ini. Ya, ini bukti dukungnya namanya adalah RHK tambahan, yaitu sertifikat. Kita klik yang titik 3 ini, kita klik. Kemudian kita bagikan. Setelah kita bagikan, kita setel. Di sini dibatasi. Kalau dibatasi tidak bisa pimpinan kita mengakses. Kita ganti. Kita rubah menjadi siapa yang memiliki link. Siapa saja memiliki link. Kita klik itu. Kemudian setelah selesai itu kita copy. Kita copy. Ada sebelah bawah kiri. Kemudian kita bawa kepada e-kinerja tadi. Kita bawa ke e-kinerja kembali. Nah, kita pastikan di sini bukti dukungnya. Kita pastikan, setelah pastikan kita okekan, maka nantinya juga akan masuk bukti dukung untuk indikator dari kuantitas. Nah, sudah masuk dan begitulah seterusnya. Kita ketiga-tiganya ke bawah, kita buat seperti itu. Kemudian kita isikan juga realisasinya. Karena terlalu panjang, barangkali saya simulasikan untuk sampai di situ saja. Nanti setelah selesai, baru kita simpan. Berarti selesailah sudah tugas kita menindaklanjuti, memasuki bukti dukung dari rencana-rencana aksi yang sudah kita susun. Bapak dan Ibu, demikian saja tutorialnya kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.